Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Amin ya rabbal alamin. Dan sebelum memulai materi, Bapak selalu mengingatkan untuk melakukan protokol kesehatan 5M. 1. Mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. 2. Memakai masker. 3. Menjaga jarak. 4. Menghindari kerumunan. Dan yang kelima adalah pembatasan mobilitas. Sejarah berdirinya OSIS. Organisasi siswa intrasekolah disingkat OSIS adalah organisasi yang berada di tingkat sekolah di Indonesia yang dimulai dari sekolah menengah, yaitu sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. OSIS dikelola oleh murid-murid yang terpilih untuk menjadi pengurus OSIS. Biasanya, organisasi ini memiliki seorang pembina atau pembimbing dari seorang guru yang dipilih oleh pihak sekolah. Anggota OSIS adalah seluruh siswa yang berada pada suatu sekolah tempat OSIS itu berada. Seluruh anggota OSIS berhak untuk memilih calonnya untuk kemudian menjadi pengurus OSIS. Secara semantis, di dalam SK Dirjen Dikdasmen nomor 226-CAP-0-0/1992 disebutkan bahwa organisasi kesiswaan di sekolah adalah OSIS. Masing-masing kata mempunyai pengertian. A. Organisasi secara umum adalah kelompok kerjasama antara pribadi yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama. Hal ini dimaksudkan sebagai satuan atau kelompok kerjasama para siswa yang dibentuk dalam usaha mencapai tujuan bersama, yaitu mendukung terwujudnya pembinaan kesiswaan. B. Siswa adalah peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah. C. Intra berada terletak di dalam dan di antara, artinya berada di dalam dan di lingkungan sekolah yang bersangkutan. D. Sekolah adalah suatu pendidikan tempat penyelenggara kegiatan belajar mengajar, yang dalam hal ini sekolah dasar, sekolah menengah, atau sekolah madrasah yang sederajat. Logo OSIS. Logo OSIS dibuat sekitar tahun 1979 sampai dengan 1983 oleh Haji Idik Sulaiman Nataat Maja AT. Beliau adalah sarjana seni rupa di Departemen Ilmu Teknik Institut Teknologi Bandung atau yang dikenal dengan nama ITB yang diwisuda pada tanggal 9 April 1960. Pria asal Kuningan, Jawa Barat ini lahir pada tanggal 20 Juli 1933. Setelah lulus sekolah dasar, Idik Sulaiman merantau dan menganyam pendidikan SMP di Purwakarta. Setelah lulus, beliau melanjutkan pendidikan SMA ke Jakarta hingga akhirnya kuliah mengambil jurusan seni rupa di ITB. Arti lambang pada logo OSIS adalah A. Bunga bintang sudut 5 dan 5 kelopak daun bunga. 1. Generasi muda adalah bunga harapan bangsa dengan bentuk bintang sudut 5 menunjukkan kemurnian jiwa siswa yang berintikan Pancasila. 2. Kelima jalan tersebut dilukiskan dalam bentuk 5 kelopak daun bunga, yaitu abdi, adab, ajar, aktif, dan amal. B. Buku terbuka. Belajar keras menuntut ilmu, pengetahuan, dan teknologi merupakan sumbangsi siswa terhadap pembangunan bangsa dan negara. C. Kunci pas. Kemauan bekerja keras akan menumbuhkan rasa percaya pada kemampuan diri dan bebas dari ketergantungan pada belas kasihan orang lain, menyebabkan siswa berani mandiri. Kunci pas adalah alat kerja yang dapat membuka semua permasalahan dan kunci pemecahan dari segala kesulitan. D. Tangan terbuka. Kesediaan menolong orang lain yang lemah sesama siswa dan masyarakat yang memerlukan bantuan dan pertolongan, yang menunjukkan adanya sikap mental siswa yang baik dan bertanggung jawab. Biduk atau perahu yang melaju di lautan hidup menuju masa depan yang lebih baik, yaitu tujuan nasional yang dicita-citakan. Pelangi merah putih. Tujuan nasional yang dicita-citakan adalah masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, yaitu NKRI yang sejahtera baik material maupun spiritual. 17 butir padi, 8 lipat pita, 4 buah kapas, 5 daun kapas. Adalah peristiwa penegakan jembatan emas kemerdekaan Indonesia
pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna kuning, warna kehormatan atau agung bila generasi muda diberi kepercayaan untuk dibuat baik dan bermanfaat melalui organisasi untuk kepentingan dirinya dan sesama mereka sebagai salah satu sumbangsih nyata kepada tanah air, bangsa, dan negara. Warna merah putih adalah warna kebanggaan Indonesia yang menggambarkan hati yang suci dan berani membela kebenaran. Struktur organisasi OSIS. OSIS memiliki struktur organisasi yang terbagi atas pembina dan pengurus OSIS. Pembina OSIS terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan guru yang menjadi anggota pembina yang bertugas memberikan masukan kepada pengurus OSIS dan membinanya melalui kegiatan organisasi. Pada dasarnya, struktur OSIS ini hampir sama, baik itu struktur OSIS SMA, struktur OSIS SMP, atau struktur OSIS SMK. Mungkin jikapun ada perbedaan karena kebijakan dan peraturan masing-masing sekolah saja. Namun secara umum beginilah struktur OSIS pada umumnya. 1. Kepala sekolah sebagai ketua seluruh kepengurusan OSIS. 2. Wakil kesiswaan atau wakil kepala sekolah sebagai wakil ketua yang mendampingi kepala sekolah. Dan yang ketiga adalah pembina OSIS. Setiap kegiatan, jika kalian akan menyerahkan satu proposal, maka kalian harus sepengetahuan dari pembina OSIS, kemudian pembina OSIS dengan ketua bertemu dan bertatap muka dengan wakil kesiswaan, kemudian baru akan diserahkan kepada kepala sekolah. Sehingga jika ada pun kegiatan yang harus menyertakan proposal, itu tidak langsung bertemu dengan kepala sekolah, tetapi harus melalui 3 tahapan tersebut. Berikut akan Bapak tampilkan susunan pengurus OSIS secara penuh di SMPN 156 Jakarta. Program kerja. Program kerja OSIS adalah satu kegiatan penuh dalam 1 tahun yang harus disusun sebagai rencana pelaksanaan kegiatan dari organisasi siswa intrasekolah yang ada di sekolah. Berikut akan Bapak tampilkan program kerja SMPN 156 tahun 2020-2021. Tugas dan tanggung jawab pengurus OSIS. OSIS secara harfiah bertugas untuk mengendalikan aktivitas siswa agar mencapai tujuan yang positif. Siswa yang tergabung dalam kegiatan OSIS yang selanjutnya disebut sebagai pengurus OSIS memiliki tugasnya masing-masing mengingat adanya spesifikasi bidang jabatan yang diembannya. Selain pengurus OSIS, guru juga bertanggung jawab menjadi pembina organisasi ini dengan tugas mengawasi jalannya kepengurusan agar lebih terarah melalui kegiatan-kegiatannya. Kewajiban pengurus. 1. Menyusun dan melaksanakan program kerja sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga OSIS. 2. Selalu menjunjung tinggi nama baik, kehormatan, dan martabat sekolah. 3. Kepemimpinan pengurus OSIS bersifat kolektif. 4. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pembina OSIS dan tembusannya kepada perwakilan kelas dan akhirnya masa jabatannya. 5. Selalu berkonsultasi dengan pembina. Itulah materi yang bisa Bapak sampaikan dalam kegiatan ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa dijalankan di kemudian harinya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.